Pemirsa, ratusan rumah warga yang tersebar di dua rukun tetangga di Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir rob. Narasi Jakarta tenggelam sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Jakarta dan juga beberapa masyarakat di Indonesia. Jakarta, suatu wilayah yang menjadi pusat pemerintahan saat ini, ekonomi dan juga kebudayaan Indonesia kini menghadapi ancaman yang nyata, yaitu tenggelam. Kombinasi dari penurunan muka tanah, kenaikan permukaan air laut, dan pembangunan yang tidak terkendali membuat Jakarta kita berada di ambang krisis. Ancaman ini bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan jutaan warganya. Presiden Prabowo Subianto yang baru menjabat telah menyadari bahwa masalah ini tidak bisa untuk diabaikan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan juga strategis, beliau mulai meluncurkan berbagai kebijakan untuk memastikan Jakarta tetap aman dan tidak tenggelam. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara rinci langkah-langkah yang dilakukan Presiden Prabowo, dimulai dari memahami akar masalah hingga solusi yang beliau terapkan untuk menyelamatkan Jakarta dari ancaman tenggelam. So, siapkan diri kalian karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Tak lengkap rasanya kalau kita tidak memahami terlebih dahulu masalah yang terjadi di Jakarta. Kita akan bahas di chapter 1, memahami masalah penurunan tanah dan juga banjir. Jakarta adalah salah satu kota besar di dunia yang mengalami penurunan muka tanah yang paling cepat. Penurunan ini sekitar 10 cm per tahun di beberapa wilayah. Penyebab utamanya adalah eksploitasi air tanah yang sangat berlebihan. Sebagian besar penduduk Jakarta menggunakan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama di daerah yang belum memiliki akses ke jaringan air bersih. Ketergantungan ini memperburuk kondisi tanah, membuatnya kehilangan kestabilan. Perubahan iklim global menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Dampaknya adalah banjir yang semakin sering terjadi di pesisir utara Jakarta, terutama di wilayah seperti Muara Baru dan juga Pluit. Air laut yang meluap tidak hanya merendam rumah-rumah warga, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi di pelabuhan dan juga sentra perdagangan. Urbanisasi yang cepat dan juga pembangunan yang tidak berencana juga menjadi alasan untuk lebih memperburuk masalah yang ada. Banyak lahan resapan air diubah menjadi area beton, mengurangi kemampuan kota untuk menyerap air hujan. Kombinasi dari faktor-faktor inilah yang menciptakan situasi yang mendesak untuk segera diatasi. Presiden kita, Bapak Prabowo, memahami bahwa masalah ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga krisis kemanusiaan yang harus dihadapi dengan pendekatan sistemik. Lantas, bagaimana strategi utamanya? Kita akan membahas di chapter 2. Chapter 2, strategi utama membangun tanggul raksasa. Giant Seawall merupakan solusi jangka panjang yang ditawarkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto atau yang biasa kita sebut dengan proyek Tanggul Laut Raksasa. Tanggul ini direncanakan membentang sepanjang 958 km dari Cilegon di Banten hingga Gresik di Jawa Timur. Proyek ini adalah bagian dari konsep besar untuk melindungi pesisir utara Pulau Jawa, termasuk Jakarta, dari ancaman banjir rob dan kenaikan permukaan laut. Tanggul ini tidak hanya berfungsi sebagai penghalang air laut saja, tetapi juga dirancang menjadi pusat pengembangan kota baru. Di atas tanggul akan dibangun fasilitas modern seperti kawasan bisnis, perumahan, ruang terbuka hijau, dan infrastruktur publik lainnya. Ini adalah pendekatan yang multifungsi yang tidak hanya melindungi kita, tetapi juga memberikan peluang pengembangan ekonomi yang ada. Namun proyek ini memerlukan biaya yang sangat besar, diperkirakan mencapai 700 triliun rupiah. Untuk membiayai proyek ini, pemerintah menjalin beberapa kerjasama dengan investor internasional. Salah satu negara yang menunjukkan minatnya adalah Cina, yang memiliki pengalaman luas dalam pembangunan infrastruktur besar seperti ini. Selain itu, teknologi dari Belanda juga akan digunakan.
Mengingat Belanda telah lama sukses melindungi negaranya dari banjir. Presiden Prabowo menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya soal membangun infrastruktur saja, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal untuk memastikan keberlanjutan dan juga keberhasilan jangka panjang. Chapter 3, pengelolaan air tanah, kunci keselamatan tanah Jakarta. Selain tanggul laut, langkah penting lainnya adalah pengelolaan air tanah yang berkelanjutan. Saat ini, lebih dari 60% penduduk Jakarta bergantung pada air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Ini menyebabkan lapisan tanah kehilangan daya dukungnya, mempercepat penurunan muka tanah. Presiden kita meluncurkan program untuk memperluas jaringan perpipaan air bersih. Proyek ini mencakup pembangunan instalasi pengelolaan air baru dan perbaikan infrastruktur distribusi air. Dengan aksesnya lebih mudah ke air bersih, masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada air tanah. Selain itu, pemerintah juga memperketat regulasi untuk mencegah pengeboran sumur ilegal. Langkah ini itu diikuti dengan beberapa kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sumber daya air tanah. Jika kita lakukan dengan konsisten, pengelolaan air tanah ini akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi penurunan tanah di Jakarta. Chapter 4, kerjasama internasional untuk teknologi dan pengadaan. Setelah kita mengenal apa saja ancaman besar yang akan terjadi kepada Jakarta dan juga Indonesia, langkah untuk mengatasi ancaman besar seperti ini membutuhkan dukungan yang luas, salah satunya dari dukungan global. Presiden Prabowo aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara maju yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan air dan membangun infrastruktur pesisir. Dalam kunjungannya ke Cina, Presiden Prabowo membahas teknologi yang dapat digunakan untuk membangun tanggul laut serta memungkinkan investasi dari pihak swasta dan juga pemerintah Cina dalam proyek tersebut. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan Belanda yang sudah kita bahas sebelumnya telah berhasil sebagai pelopor dalam teknologi pengelolaan air. Belanda menawarkan solusi inovatif seperti sistem polder dan juga tanggul modern yang telah melindungi negaranya selama berabad-abad. Kerja sama internasional ini tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal berbagi pengetahuan untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dengan melibatkan para ahli dari berbagai negara, Indonesia berharap dapat mempercepat pembangunan dan memastikan keberlanjutan proyek-proyek besar ini, sehingga bisa menyelamatkan Jakarta dari potensi tenggelam. Jakarta adalah simbol kekuatan dan juga keberagaman kita. Menyelamatkan dari ancaman tenggelam adalah tugas bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun komunitas internasional. Melalui langkah-langkah yang sudah diambil Presiden Prabowo, kita melihat harapan bahwa Jakarta dapat bertahan, bahkan berkembang menjadi kota yang lebih kuat dan juga berkelanjutan. Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan strategi ini bisa berhasil menyelamatkan Jakarta dari ancaman tenggelam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kalian ingin mengetahui apa saja sih rencana kedepannya Presiden Prabowo di tahun 2025 terkait konstruksi dan juga infrastruktur, kalian bisa mendownload Outlook Konstruksi Indonesia tahun 2025 di description box ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe untuk tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari SMS Perkasa. See you in the next video dan salam Perkasa.